berapa tahun itu bersamaan kita ikut. Jadi mix sudah. Hemat saya memandang diri dan mereka, apa yang membuat pergerakan itu rusak? Satu hal saja, ini dia. Ya. Menginginkan kekuasaan sebelum saatnya jadi teroris. Jadi dulu waktu rame-rame ngebom, oh kita sepakat itu jihad, padahal itu jahat. Orang nggak pernah didakwahi dibom, adil nggak? Boleh nggak begitu? Ya, itu masih mending. Di Suriah ulama lagi buka tafsir Quran dibom, ditembak. Lebih ngeri, lebih berbahaya. Ini kenapa? Ingin berkuasa sebelum saatnya. Siapa di antara kita yang tidak merindukan khilafah? Kita rindu khilafah. Karena itu janji Sayyidina Muhammad SAW, bahwa nanti di akhir zaman satakunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan ada kekhalifahan, pemerintahan yang menggantikan pemerintahan sebelumnya, itu disebut khilafah ala minhajin nubuwah, berdasarkan kurikulum manhaj nubuwat. Pemimpinnya bukan nabi, pemimpinnya seorang wali, tapi yang menguatkan pemimpin ini nabi-nabi. Nabi Isa turun, Nabi Khidir muncul. Bayangkan apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih Bukhari, Muslim. Apa pendapat kalian? Ya? Nabi Isa turun, wa imamukum minkum. Salat subuh, salat imamnya dari kalian, bukan dari Nabi Isa. Artinya Sayyidina Isa pangkat kenabiannya tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi jika Nabi Isa turun, dia disebut nabi, tapi tugas kenabiannya tidak diterapkan. Tugasnya sebagai wali. Tugasnya sebagai apa? Wali. Nabi Khidir sekarang dia nabi, tapi tugasnya sebagai apa? Wali. Jadi semua pergerakan yang kita ikuti semuanya merindukan khilafah. Namun pas kita lihat ada yang kemudian terjebak kepada materialisme. Oh, kalau mau khilafah bangkit, hidupkan dinar dirham. Saya protes. Ustadz, dinar dirham itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Oh, tidak ada. Dinar dirham ada di Quran, bukan sebelum Nabi. Ya sudah, ustadznya nggak buka matanya baca sejarah. Baca dong the history of dinar dirham. Ada. Dinar dirham itu nama daripada pemimpin di Persia dan Romawi. Romawi lebih pasnya. Dan Nabi adopsi itu. Maka kenapa kita sekarang pakai uang kertas? Karena sekarang itu yang berlaku. Karena al-aslu fil muamalat lil ibaha, pada dasarnya muamalat transaksi itu boleh. Bahkan sekarang udah gak pakai uang kertas. Pakai uang apa sekarang? Ini musim, ini sudah puncak peradaban manusia, sudah nggak ada lagi. Hemat saya, ini sudah puncak. Udah mulai mobil listrik, ntar lagi mobilnya terbang. Habis itu kiamat sudah. Walam ya'ti minad dunya ila ma kutiba wa man kana akhiran niyatuhu jama'a Allah amra wa ja'ala ghina fi qalbi. Orang kalau akhirat di kalbunya, akhirat itu secara harfiah hari akhir. Kalau bahasa orang hari ini disebut visioner. Orang yang punya visi, maka dia ngejar visi, tujuan dia apa? Kalau orang sudah punya tujuan, jalan di sini mentok, dia tunggu nggak jalannya dibuka atau dia buka jalan baru? Yang penting dia nyampe. Yang mana yang pas? Nah, yang disebut mujaddid setiap 100 tahun itu yang membuka jalan baru, yang penting nyampe di ujung. Dan mohon maaf, ini saya harus luruskan, banyak orang mengatakan bahwa mujaddid tahun ini muncul, 2024 belum. Kenapa? 2024 itu baru 100 tahun dari tumbangnya khilafah Utsmaniyah. Bukan khilafah juga, itu dinasti, daulah.
Tapi mereka masih punya spirit khilafah. Tumbang 1924. Waktu itu Mekah, Madinah dikuasai oleh daulah baru pecahan Utsmaniyah, namanya Hashimiyah. Namanya mirip-mirip sama saya kan? Daulah apa? Jadi Syarif Mekah, Syarif Hashim itu kemudian dirayu oleh orang Inggris. Ternyata orang Inggris ini kakinya dua. Satu di Najd ada kelompok Wahabi, ada kelompok Saudi. Mereka kawin, buat MOU, jadilah sekarang negara Saudi. Mereka kemudian usir zuriat Nabi, pemimpin Mekah Madinah yang bernama Syarif Hashim. Maka larilah Syarif Hashim dan keluarganya ke Yordan. Makanya sekarang Raja Yordan itu belakangnya Al-Hashimi, yaitu zuriat Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Al-Hasan, bukan jalur Habaib Sayyidina Al-Husain. Ini jalur siapa? Sayyidina Al-Hasan, disebut Syarif, ya. Tahun berapa dia terusir? Seluruhnya kekuasaan dari daulah Hashimiyah itu mutlak sudah tidak ada lagi. Tahun 1933. Maka kalau dihitung dari standar Mekah, seharusnya kebangkitan Islam nanti 100 tahunnya. Nah, ini hemat kita. Kita boleh uji-uji sejarah toh, ya. Siapa tahu insya Allah benar, ya. Dan saya agak tidak sepakat ketika orang mengatakan pemimpin ormas A, B, C, D itulah mujaddid. Tidak, enggak begitu. Enggak semudah itu menjadi mujaddid. Mujaddid itu seorang wali, orang yang paling kenal Allah di zamannya, orang yang paling mampu menjadi bayang-bayang sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi ngapain dia ngikutin persis gitu, akhlaknya, keilmuannya, dan lain sebagainya. Masih kuat? Lanjut hadis. Ya udah, hadis terakhir deh ya. Ini hadis terakhir ya. Dari Ibnu Rudain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una ala kitabillah yata'atawnahu bainahum illa kanu adyafan lillah." Kalau jadi tamu presiden senang enggak? Kalau tamu dari presiden alam semesta senang enggak? Ya, pemilik alam semesta. Apa kata beliau? Tidaklah berkumpul satu kelompok yajtami'una ala kitabillah, berkumpul mempelajari kitabullah, ilmu Allah, sunnah Rasulullah, yata'atawnahu bainahum, mereka saling sharing ilmu, kita sebut muzakarah atau ta'lim begini, illa kanu adyafan lillah, maka mereka menjadi tamu-tamu Allah. Jadi kalau orang haji umrah disebut duyufur rahman, orang ngaji ilmu disebut duyufullah. Mana yang lebih tinggi? Duyufullah, tamu-tamu Allah. Wa illa, bahkan haffathumul malaikah, malaikat mengerubui mereka sampai mereka berdiri. Jadi nanti sampai kita bubar itu malaikat nggak bubar, nunggu kita bubar. Cuma nggak ada yang lihat kan? Kalau ada yang lihat gawat. Au yakhudu, atau mereka membicarakan yang tidak berkait lagi dengan kitabullah dan sunnatul Rasulullah, nggak berkaitan lagi dengan ilmu di majelis, tapi ngomongnya ngomong. Nah, termasuk yakhudu itu cenderung ngapain? Membuka sosmed yang tidak bermanfaat. Ya, kita tidak menyarankan lagi main sosmed. Buka YouTube itu channel pengajian aja lah. Ya, pengajian sama dengerin lagu-lagu nasyid atau lagu-lagu yang seger gitu. Di luar itu gak usah lah. Ya, gak usah banyak-banyak. Seperlunya. Jangan
Jangan membuat Allah cemburu. Kawan kita membid'ahkan pakai tasbih, tapi tidak ada satupun mereka membid'ahkan pakai handphone buatan Cina, Amerika, dan Yahudi itu. Ya. Itu fatwa teraneh yang saya lihat itu ya. Mengharamkan tasbih, membiarkan orang pakai ciptaan negara yang dia benci ya. Wa ma min alimin yakhruju fi talabi ilmin makhafata ay yamut aw intisakha wa mafata ay yandaris illa kana kal ghadir rahi fi sabilillah wa man yubti bihi amalu lam yusri bi nafsihi. Ini kita terjemah bebas ya. Orang alim atau santri yang keluar, orang alim itu membagi ilmunya, atau santri lagi mau cari ilmu, itu dihitungnya seperti mujahid. Dihitung seperti mujahid ya. Berarti di depan saya mujahid ini ya. Mujahid apa mau jahad? Insyaallah mujahid. Lalu ditutup dengan satu kisah dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari imam yang keempat. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada ayahandaku Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i. Dia punya anak namanya siapa tadi? Abdullah. Abdullah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kita sering salah menyebut, kita sebut Imam Hambali. Imam Hambali itu enggak, secara nama enggak benar. Nama beliau Ahmad bin Hanbal. Hanbali itu nama mazhabnya. Kalau Imam Hambali banyak, ada ribuan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, satu orang itu. Wafatnya tahun 241 Hijriah. Udah lama ya? 200 berapa? Sekarang berapa? Bayangkan, ini hebatnya ahli hadis. Kisah di zaman itu masih ditulis sampai hari ini, masih ada. Qultu li abi, aku bertanya kepada ayahandaku, atahajjadu bil-lail aw aktubul ilma. Wahai ayahanda, jika ada dua amalan, satu tahajud wiridan, satu nyalin ilmu, nulis ilmu atau diskusi, mana yang aku pilih? Qala uktubul ilma, salinlah ilmu, pelajarilah ilmu. Jadi lebih tinggi ngaji atau tahajud? Serius nih ya. Terus kenapa masih ada jamaah kita lagi ceramah ustadznya pagi-pagi, suruh masuk terus dia berdiri? Itu orang alim atau orang bodoh? Mohon maaf, antum yang bilang bodoh. Lebih utama mendengarkan kalam sang guru yang alim itu daripada dia sholat 2 rakaat. Tapi yang terjadi hari ini apa? Karena mendengarkan hadisnya separuh-separuh, lalu antum ngamalin sunnah dengan nafsu, ingin dapat pahala haji umroh, kan nafsu itu. Jadi kita beramal pun jangan pakai nafsu. Beramal itu pakai tuntunan hati. Ya, hati itu maunya ilmu. Kalau orang berilmu, sholat 2 rakaat tambah 1 rakaat itu lebih utama bagi dia daripada dia sholat 20 rakaat tapi buru-buru, tapi pikirannya kemana-mana. Mending 2 rakaat tapi fokus kalbunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mending zikir 100 tapi hatinya betul-betul tenang, meresapi, daripada zikir 1000 buru-buru. Ya, ini sudah tidak zamannya lagi zikir buru-buru. Angka itu jadi patokan, latihan, bukan untuk dikejar. Ya. Qultu, aku berkata, kata imam ini, Imam Dimyati, innama qala lahu dzalika li'anna kitabahu wal ilm yata'adda naf'uha ila ghairihi falahu ajruhu wa ajru man intafa'a bidzalika fi hayatihi wa ba'da mautihi. Kata pengarang kitab ini, kenapa ilmu lebih manfaat? Karena kalau tahajud manfaatnya untuk dirinya sendiri, tapi kalau ilmu bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ba'da hayatihi wa mamatihi, bahkan setelah dia mati. Ya. Itu
pandangan beliau, ya. Ya, pandangan ini sangat benar sekali, apalagi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan masuk kubur yang ditanya. Oke, sudah paham? Berarti yang mau disiapkan nanti itu kemakrifatan atau kuantitas amal. Ya. Berarti belajar ma'rifat wajib. Ma'rifat pertama yang dipelajari apa? Man rabbuka, ma'rifatullah, mengenal. Pertanyaan keduanya apa? Siapa nabimu? Berarti ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak kenal nabi, enggak kenal Allah. Orang enggak kenal hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mengenal hakikat dari nama sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi hakikat zat Allah. Ya. Oleh karenanya al-fana fi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bab al-awwal fi fana'i fillah. Orang asik belajar mencintai Nabi Muhammad itu awal cinta kepada Allah. Sudah cinta ke Allah belum? Gak bisa dibayangkan. Jadi cinta ke Allah itu diukur dari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu transenden, nggak bisa dibayang-bayangkan. Jadi alat indikator kolbu ini cinta kepada Allah, seberapa cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang sudah ketemu Nabi Muhammad? Belum ya? Berarti cari pewaris Nabi Muhammad. Maka mencintai pewaris Nabi Muhammad ini cinta rohani, bukan cinta fisik. Cinta rohani. Mencintai nur di dalam dirinya, itu adalah awal mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulailah cintai guru-guru, muallim, para ulama, bukan cinta emosi. Ya, bukan cinta kelompok mazhabi, bukan cinta-cinta politik. Ini kalau ustadznya beda politik sama kita nggak ikut lagi. Ya. Ini paling lucu ya, jamaah itu kayaknya paling lebih alim dari ustadznya. Ustadz itu hebat, tapi sering ngomong begitu tentang gurunya. Berarti ente aja jadi guru, ya. Gak usah berguru ke yang lain. Ente jadi guru, masih pakai tapi-tapi. Berguru itu tanpa tapi. Baru ilmunya berkah. Baru guru ilmunya berkah, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.